Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada ayah bunda semuanya atas bergabungnya dalam keluarga besar Kids Club angkatan ke-14 tahun ajaran 2021-2022. Mengingat kondisi pandemi yang sekarang ini ya sangat menyedihkan, ternyata sekarang pun angkanya masih naik. Jadi awalnya kami berniat untuk sosialisasi tata tertib ini secara secara tatap muka. Tapi mengingat kayaknya angkanya lagi naik, maka untuk sosialisasi kali ini kita lakukan secara online, dan kami lakukan melalui pembuatan video ini yang untuk bunda tonton dan bunda perhatikan dan bunda lakukan. Jadi perkenalkan, saya Esi Yuliani. Saya berlaku sebagai kepala sekolah di TK Kids Club dan pembina secara keseluruhan untuk PAUD Islam Terpadu, jadi kelompok bermain juga dan TK juga. Pertama, yang seperti yang sudah ayah bunda dapat, anak-anak insya Allah mudah-mudahan ya tidak ada perubahan, akan melakukan tatap muka secara terbatas. Kenapa disebut terbatas? Ya karena memang kita bagi-bagi jumlah siswa yang masuk pada hari tersebut. Jadi insya Allah ayah bunda semuanya, anak-anak akan mendapat jadwal 3 kali dalam seminggu selama 1,5 jam. Jadi pertama-tama tata tertibnya yaitu memakai seragam sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian yang terutama adalah mematuhi protokol kesehatan. Kami tidak akan menerima anak-anak yang ke sekolah tidak memakai masker. Akan kami berikan masker untuk dipakai selama pembelajaran. Jadi selama pembelajaran nanti di sekolah, masker selain untuk makan dan minum sebentar itu tidak akan dilepas ya. Kalau punya face shield tetap boleh dibawa, tapi masker tetap dipakai. Jadi tidak boleh hanya face shield tapi masker tidak gitu ya. Jadi tetap masker dan face shield kalau memang punya. Tapi kalau tidak punya face shield, masker saja sudah cukup. Kemudian tidak lupa mencuci tangan ketika nanti tiba di sekolah. Suhu juga akan kami ukur. Kemudian lingkungan sekolah sudah kami disinfektan sebelum anak-anak itu datang, dan ketika pulang juga kami disinfektan kembali. Dan menjaga jarak. Nah ini memang agak susah ya untuk anak-anak seusia anak-anak kita, dimana mereka lagi semangat-semangatnya, lagi seneng-senengnya ketemu sama temen ya. Selama ini mungkin hanya bermain ya dengan tetangga, kemudian dia ketemu lagi dengan kawan-kawannya di sekolah, kayaknya seneng sekali. Tapi ya memang tetap harus dijaga jaraknya seperti itu. Kemudian untuk antar jemput ya bunda, ayah bunda semua, memang ini baru pertama ya anak-anak untuk sekolah, tapi insya Allah anak-anak bisa dikondisikan. Jadi nanti ayah bunda tidak menunggu, karena memang ini aturan dari dinas ya, aturan dari Satgas Covid untuk menghindari kerumunan. Jadi setelah anak-anak ayah bunda semua diantar, ayah bunda semua dipersilahkan untuk kembali ke rumah dan menjemputnya sesuai dengan jadwal. Jadi supaya tidak bentrok ya dengan shift selanjutnya ya, mungkin yang pagi ya. Jadi kalaupun yang siang juga diharapkan untuk segera menjemput, jadi anak-anak tidak lama menunggu di sekolah seperti itu. Jadi nanti setelah mengantarkan anak-anak di drop,
kemudian dicek suhu dan segala macamnya dan kelengkapannya. Masuk ke sekolah dan ke kelas, ayah bunda silahkan pulang kembali dan menjemput sesuai dengan jam yang ditentukan. Seperti itu ya ayah bunda semua. Jadi itu mohon diikuti. Mungkin nanti kalau ada yang masih takut, masih tidak berani ditinggal ya, akan ada pengecualian, tapi mudah-mudahan sih nggak banyak gitu ya. Biasanya kami kasih kesempatan untuk ditunggu itu hanya untuk 1 minggu pertama. Jadi nanti minggu selanjutnya tidak akan kami berikan izin. Jadi nangis atau bagaimana ayah bunda serahkan kepada kami. Insya Allah kami bisa mengatasinya. Seperti itu ya ayah bunda semua, percayakan kepada kami semua. Nah kemudian karena sekarang waktunya lebih lama, biasanya kami hanya memperbolehkan anak-anak itu untuk membawa botol minum saja. Jadi bawa botol minum masing-masing ya ayah bunda. Jadi nanti tidak ada pinjem atau minta dengan kawannya, tidak ada berbagi. Nah karena ini agak lama waktu belajarnya di sekolah, kami izinkan untuk membawa snack aja ya bunda ya. Jadi bukan makan berat. Jadi seperti kue, roti. Kalaupun jajanannya jangan yang berbentuk coklat atau kakak, maksudnya yang diusahakan merupakan makanan sehat yang dibawakan. Nanti insya Allah dari pihak sekolah juga ada jadwal pemberian makan sehat. Insya Allah nanti mulai terhitung bulan Agustus ya ayah bunda semua. Itu kemudian jika anak-anak ayah bunda semua merasa kurang sehat, merasa demam, batuk, pilek, kami mohon dengan sangat untuk belajar dari rumah dahulu ya. Jadi tunggu agak jadi yang masuk ke sekolah itu yang benar-benar dalam kondisi sehat, fit. Kalau dia anak ayah bunda memang lagi keadaan kurang sehat, istirahat di rumah dulu ya. Nanti insya Allah akan kami kondisikan untuk pembelajaran selama istirahat di rumah. Seperti itu ya ayah bunda. Nah begitu juga jika ayah bunda semua baru pulang berpergian dari luar kota ya, misalkan dari ya kalau Batam, Pinang ya masih daerah kita ya, insya Allah masih inilah. Mungkin yang baru pulang dari Jawa, baru pulang dari atau ada keperluan mendadak urusan keluarga ke daerah Sumatera atau yang lainnya, diharapkan ketika tiba dari luar kota tersebut, ayah bunda anak-anaknya untuk istirahat dulu di rumah selama paling tidak 1 minggu ya, istilahnya di karantina terlebih dahulu. Begitu juga ketika anak-anak ayah bunda kontak erat dengan penderita COVID ya. Ini memang protokolnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada keluarga atau tetangga dan kebetulan kontak ya dengan pasien, diharapkan juga untuk tetap belajar di rumah terlebih dahulu sampai kurang lebih 10 hari ya. Memang itu aturannya seperti itu. Nanti kami kondisikan untuk pembelajaran dari rumah seperti itu ya ayah bunda semua. Dan diharapkan untuk kewajiban ayah bunda semua, terutama ya kita tahu masing-masing lah ya kewajiban kita, hak dan kewajiban. Untuk pembayaran SPP dimohon tidak lebih dari tanggal 15 setiap bulannya. Kalau memang ayah bunda ada yang mengalami kesulitan ekonomi ya ayah bunda sekalian, mohon segera bisa diskusi dengan kami ya, bisa disampaikan ke kami. Insya Allah nanti kita carikan solusinya ya. Kami juga tidak ya bisa memahami lah kondisi ayah bunda semua, dan berharap ayah bunda juga memahami kondisi kami sebagai para dari majelis guru untuk kelancaran pembelajaran kita semua.
insya Allah nanti segala macam hal yang tidak masih belum jelas, masih bingung, ayah bunda bisa menanyakan langsung baik secara japri kepada wali kelas masing-masing atau di grup kelas masing-masing. Begitu ya ayah bunda dari kami, dari keluarga besar Kids Club untuk menyampaikan tata tertib pembelajaran selama tatap muka terbatas ini. Oh ya, kemudian kalau memang ada kondisi tertentu yang memang ternyata tidak bisa kita melakukan tatap muka, maka pihak sekolah bisa sewaktu-waktu langsung memberikan pemberitahuan, mohon maaf untuk 2 minggu ke depan sekolah kami tutup terlebih dahulu untuk keselamatan dan kesehatan kita semua. Jadi nanti ya mudah-mudahan sih tidak terjadi ya ayah bunda, tapi kita walau alam ya, kita tidak bisa memprediksi keadaan ke depannya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ayah bunda semua mendaftarkan ke anak-anak ayah bunda ke sekolah kami, sekolah Kids Club. Dan mungkin bisa disampaikan ke tetangga apa segala macam yang belum anaknya didaftarkan ke pendidikan anak usia dini. Untuk tahun ini salah satu persyaratan masuk sekolah dasar adalah mempunyai sertifikat atau ijazah dari pendidikan anak usia dini, baik itu pendidikan yang formal ya seperti TK, RA, maupun non formal atau seperti lembaga KB, kelompok bermain lainnya. Jadi segera daftarkan di lembaga-lembaga PAUD terdekat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.